Apa sih yang menyebabkan global energy crisis ini? Ya, balik lagi kalau kita tahu sentimennya memang dari Eropa dan juga dari China ya. Memang case-nya agak berbeda. Kalau dari Eropa kita tahu memang mereka nggak menggunakan energi fosil. Kalau kita tahu kenaikan harga dari gas dan juga akhirnya membuat harga minyak pun juga naik. Ini dikarenakan oleh pasokan gas dari Rusia yang dibatasi untuk ke Eropa sendiri. Nah, itu mau nggak mau, kalau kita tahu di zona Eropa pun saat ini sudah mulai musim dingin ya, dan mereka juga butuh energi. Nah, opsinya mereka memborong untuk oil. Nah, kalau kita tahu Eropa memang nggak menggunakan fosil kembali ya. Namun baru Mhm. terakhir-terakhir ini Inggris pun juga akhirnya meminta untuk impor batu bara untuk menutupi tingginya kenaikan gas untuk kebutuhan energi sendiri. Nah, selain itu juga dari harga BBM yang naik itu juga boleh dibilang karena hambatan distribusi di Inggris sendiri. Ya, kalau kita tahu memang ada beberapa angkutan yang memang nggak jalan. Ini yang sempat membuat agak panik selling sedikit di beberapa kota di Inggris ya, di SPBU, dan itu juga habis lebih cepat dari perkiraan. Nah, kalau di China sendiri, kalau kita tahu memang kegiatan manufacturing pun sudah mulai ekspansi. Kalau kita tahu memang China sudah mulai sedikit ini ya untuk beralih ke grow energy. Nah, sebenarnya kalau kita tahu dengan ekspansi yang sudah menggeliat sektor manufacturing dari pemulihan ekonomi tapi sudah berjalan dari pandemi ini, mau nggak mau pasti akan membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, kita tahu memang ini China nampaknya belum siap untuk peralihan dari fosil ke go energi, nah green energy ya. Nah, kalau kita tahu Mhm. memang fosil ini masih yang salah satu batu bara itu masih cost yang cukup murah. Akhirnya memang mereka sudah membatasi untuk ini ya untuk penggalian tambang batu bara, dan ini yang menyebabkan akhirnya kekurangan pasokan, dan itu menyebabkan akhirnya terjadi pemadaman listrik di China sendiri. Nah, ini juga boleh dibilang salah satunya juga akibat adanya pembatasan ini dari konflik antara China dan juga Australia, ini juga menghambat akhirnya Baik. untuk pasokan ke Cina sendiri. Nah, ini yang membuat akhirnya harga batu bara seiring dengan permintaan energi yang cukup tinggi baik dari Eropa dan juga dari China, ini yang membuat kenaikan harga dari batu bara, oil, Mhm. dan mungkin komoditas lainnya itu juga akhirnya terkerek naik seperti itu. Dua pertanyaannya, Mas Dimas, kita langsung jawab yang pertama. Katanya saham batubara udah kemahalan atau masih ada yang layak incar? Tadi udah dijawab tipis-tipis juga ya nih oleh Mas Dimas dan dikasih sinyal-sinyalnya. Oke, kalau kita lihat memang saham-saham kenaikan dari saham-saham komoditas batubara sendiri sebenarnya kalau untuk saat ini kalau baru memasuk cuma telat ya. Kalau kita tahu Mhm. memang kenaikannya sudah terjadi, rally itu dari akhir September, dan saat ini memang sudah boleh dibilang sudah mau mencapai puncak-puncaknya. Jadi teman-teman yang belum punya sebaiknya tidak disarankan masuk ke saham-saham batubara, mungkin bisa switching ke saham-saham sektor energi lainnya. Nah, untuk bumi sendiri kalau kita lihat memang kenaikan terjadi memang sudah sifatnya hanya teknikal rebound, di mana kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya level 90-an itu merupakan level area profit taking. Kalau hari ini kita lihat close-nya di 91, sempat tadi high-nya di 99. Nah, ini Mhm. sebenarnya round profit taking, jadi tidak disarankan untuk buy and hold jangka panjang untuk bumi. Mending Mhm. kita cari saham komoditas yang lainnya seperti itu. Baik. Ini berarti komoditas lainnya yang disarankan apa saja nih, Mas Dimas? Karena kan tadi kalau kita lihat untuk bumi ini dikatakan kenaikannya udah terlalu tinggi begitu ya, makanya ada sedikit retracement. Oke, balik lagi sektor-sektor yang bisa perhatikan untuk di Q4 ini ya. Kita ke saham-saham metal, ada Inco, Antam, Tins. Kenaikan dari saham-saham komoditas tersebut juga masih akan potensi naik ya. Misalnya Timah ada potensi sama dengan 36.000. Saat ini masih berada di sekitar 35.000 per ton. Untuk nikel sendiri ada potensi di atas 23.000 US dollar per ton. Saat ini pun juga masih berada di sekitar 17.000 Mhm. 17.000 something lah per ton. Nah, kedepannya pun juga masih akan sering dengan kenaikan permintaan yang meningkat. Kita tahu baterai listrik masih akan mendrive untuk kenaikan harga saham nikel ya, dan juga dari tins Mhm. dari timah sendiri kita tahu permintaan akan komponen listrik ini, bahan bakunya dari timah itu juga pasti akan meningkat ke depan. Nah, ini juga bisa perhatikan. Selain itu juga saham-saham dari sektor oil, kita tahu memang kenaikan harga oil ke depan pun juga masih akan menuju 90 sama dengan 100, dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk seperti saham Medco, Elsa, itu bisa diperhatikan. Nah, untuk saham-saham seperti gas itu juga bisa menarik. Mhm. Kenapa? Karena ada potensi harga gas pun juga masih akan terus rally di atas 6,5 MMBTU ya untuk Mhm. gasnya sendiri, dan itu mungkin bisa dilihat dari Pegas. Nah, kalau kita lihat secara valuasi pun kalau untuk Pegas pun saat ini masih cukup under value seperti itu.
Baik. Kemudian kalau dari sektor CPO sendiri gimana nih, Mas Dimas? Apakah bagus untuk dikoleksi di tengah kondisi krisis energi global ini? Oh ya, tadi sorry kelupaan CPO. Nah, CPO Mhm, sebenarnya ada potensi penguatan lebih menarik ya. Saat ini memang baru terjadi tahap akumulasi untuk awal ya. Kalau kita tahu memang mhm. harga komoditasnya pun sudah sempat 47 atau 4.800 ringgit Malaysia per metrik ton. Nah, sentimennya memang balik lagi terkait dengan pembatasan produksi. Kita tahu Malaysia lockdown ya. Ini juga membatasi untuk produksi dari CPO sendiri dan juga itu membuat harga naik dan kita tahu CPO juga digunakan untuk biodiesel dan itu juga permintaannya pasti juga meningkat. Nah, ke depan CPO ada potensi di atas 5.500 ringgit Malaysia per tahun. Jadi ada indikasi penguatan lanjutan. Jadi saham seperti AALI, LSIP, SIMP itu pun juga bisa diperhatikan untuk saham apa yang akan di mendrive untuk IHSG di akhir tahun seperti itu. Mas Dimas, langsung aja nih kita jawab pertanyaan yang pertama. Sentimen negatif yang bisa membalik harga batu bara saat ini apa aja nih? Oke, balik lagi ya, kalau kita lihat memang terkait rencana Go Energi, Green Energy ya, ke depannya itu juga pasti akan mengalihkan permintaan dari batu bara ke mungkin energi terbarukan ke depannya. Tapi kalau kita lihat memang proyeknya masih lama ya, karena infrastruktur harus dibangun terlebih dahulu sebelum terjadi peralihan massal. Nah, ke selanjutnya mungkin dari ini ya, mungkin kembali perlambatan ekonomi dan juga mungkin merbanyak kembali COVID-19 dan ini juga pasti akan kembali menahan untuk pemulihan ekonomi dan itu pasti akan menurunkan permintaan. Nah, ketiga, kalau kita lihat memang pasokan dari produsen sendiri ya. Kalau kita tahu memang saat ini gencar untuk melakukan ekspor. Nah, ini kalau terjadi oversupply pun juga nanti juga bisa kan menurunkan harga batu bara sendiri seperti itu. Baik. Kemudian gimana nih dengan saham-saham emiten pendukung produsen atau komoditas energi seperti UNTR ini kan emiten-emiten turunannya gitu ya Mas Dimas, ada UNTR, ada Elsa, Hexa dan juga Cobex gitu. Ini prospeknya nanti akan seperti apa? Oke, untuk United Tractor sebenarnya masih ada potensi kenaikan ya, paling nggak sampai dengan 28.200-an. Itu memang area take profit. Saat ini teman-teman yang belum punya sebenarnya sudah boleh akumulasi beli selama rest terjaga di atas 25.800 dan ini masih ada potensi swing kenaikan sekali lagi sebelum menyentuh setelah menyentuh 28.200-an kemungkinan akan jadi profit taking. Kalau kita tahu memang harga kenaikan harga saham komoditas batu bara pun sudah cukup tinggi ya dan ini juga mungkin akan jadi round profit taking untuk United Tractor ke depan. Mhm. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dari Sobat Cuan kita, ini saham-saham energi prospeknya buat di hold berapa lama nih Mas Dimas? Bisa nggak nih sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan? Oke, balik lagi untuk sektor energi kita saat ini fokus ke ini ya, ke metal, CPO, oil dan juga di gas. Kenapa? Karena untuk rotationnya saat ini akan bergeser ke sana. Mhm. Nampaknya masih akan terus rally sampai dengan akhir tahun ya. Dan ini sudah kita note juga ke nasabah kita sebenarnya di Q4 ini fokus ke saham-saham metal komoditas dan nampaknya masih akan terjadi rotation kembali dan itu juga harga harga saat ini pun masih cukup murah. Jadi teman-teman bisa perhatikan mungkin bisa mulai akumulasi kembali jika terjadi koreksi mungkin bisa nambah posisi karena kedepannya masih salah satu masih akan mendrive untuk IHSG sampai dengan akhir tahun seperti itu. Mas Dimas, ini kalau kita lihat terkait dengan proyeksi di kuartal keempat 2021 ini kan ada momentum window dressing tuh. Nah, untuk emiten-emiten energi sendiri ini akan lebih banyak yang terkena window dressing ini yang big caps aja atau karena new economy juga ini kita harus melihat yang second liner dan juga third liner nih di 2021 ini. Ya, memang kalau kita lihat window dressing sudah dimulai agak awal ya kalau saya Mhm, perhatikan. Nah, ini sudah dimulai dari saham-saham komoditas batu bara yang sudah mulai rally di akhir September lalu. Kemungkinan nanti akan dilanjutkan oleh saham-saham sektor komoditas lainnya, metal, mhm. oil, CPO dan juga dari gas. Itu bisa diperhatikan. Nah, untuk overall ke depan memang ada rotation-rotation lain. Jadi memang di Q4 ini kita memang fokus kalau secara keseluruhan ya IHSG kita balik lagi ke saham-saham blue chip yang selama ini mungkin ditinggalkan itu mungkin nanti akan mendrive IHSG paling nggak target kita di 6.500 untuk sampai akhir tahun. Jadi memang saat ini fokus ke saham-saham blue chip bukan berarti saham-saham second liner pun juga ditinggalkan